yang meningkat secara ekonomi, ada juga persoalan hubungan sosial kita. Nah, jadi bagaimana menyelaraskan antara sesuatu yang kalau dalam bahasa agama itu hablum minallah dan hablum minannas. Ya, horizontal dan Horizontal vertikal dan ya Pak. vertikal ya. Oke. Jadi hablum minallah itu vertikal, hablum minannas itu horizontal. Nah, jadi idealisme itu mungkin kalau bisa diartikan itu sebagai yang hablum minallahnya itu, yang transendennya, yang horizontalnya hablum minannas. Nah, ini yang kita jangan sampai apa istilahnya kalau terjebak pada yang ideal, yang vertikal, kayaknya terkesan kaku gitu loh. Nah, padahal itu kan tuntunan agama. Betul. Nah, tapi juga kalau kita terlalu pragmatis, kayaknya kita seolah-olah menghalalkan ataupun ada permisif terhadap hal-hal yang boleh jadi melanggar gitu lah, dalam tanda petik. Nah, itu dah. Jadi bagaimana yang tegak itu mungkin kalau masih bisa dimiringkan, yang horizontal yang ini juga kalau bisa ditegakkan sedikit. Nah, Ya, ada keseimbangan. ada di sana, keseimbangan. ya, Jadi dua hal itulah yang melatar belakangi tulisan ini. Tentu tulisan ini tidak bermaksud untuk melakukan bahwa ini suatu pembenaran ataupun ini penghakiman. Bahkan saya tulis di sini sebenarnya ini masih prematur gitu lah. Jadi perlu ada kajian yang mungkin kalau mau lebih intens lagi, istilahnya mengkaji hal seperti ini agar ini bisa menggambarkan gitu lah. Jadi tapi saya ketika menulis ini belum membayangkan ada kasus yang baru-baru kayak Lamongan, Rejang Lebong yang di bulan Ramadan ini. Iya, yang baru viral ya Pak ya. Viral gitu loh. Jadi kayaknya itu kalau itu memang benar terjadi, itu yang artinya menerjemahkan pragmatisme yang tergelincir tadi. Iya. Itu Ini ya. reflektifnya ternyata setelah Bapak menuliskan ada kasusnya, ada kasusnya gitu ya Pak. gitu loh. Jadi sebagai mungkin esai Bapak ini bisa menjadi rujukan landasan teori yang Bapak kumpulkan juga menurut beberapa pandangan ahli bahkan sampai Weber ya Pak ya. Ini bisa bahkan saya sendiri termasuk sebagai seorang pembaca Gen Z dikenalkan beberapa tokoh ini yang bisa menjadi landasan acuan. Oh ternyata idealisme ketika berbenturan dengan realitanya menjadi suatu konflik, dan sebenarnya ini perlu suatu kebijaksanaan juga mungkin kita sebagai hablum minallah dan hablum minannas tadi ya Pak ya, untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut. Oke, ini menarik sekali Pak karena tulisan ini bisa menjadi semacam tolak ukur di awal, karena kita ini kan buku yang rilis pertama ya, dengan berkolaborasi juga dengan Ikatan Penulis Tanah Laut. Alhamdulillah bisa kita launching ya pada rekan dengar, kita sudah melakukan diskusi buku bertepatan tanggal 7 Maret kemarin di Expo Ramadan ya. Sudah kita bahas juga dengan beberapa penulis dan alhamdulillah kita dapat mendiskusikannya kembali bisa sampai ke telinga pendengar pada hari ini bersama penulisnya langsung Bapak Saparin. Itu berarti refleksinya ya Pak, ternyata setelah menulis ada fenomena sosial yang ditemui langsung gitu. Dan ini stigma halus juga, ada pembunuhan karakter. Ini pemilihan diksi dari selain esai ini juga ada 2 esai lainnya yang Bapak tulis ya Pak ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke esai berikutnya tadi, refleksi pragmatisme. Ini jujur Pak, saya waktu awal baca terkesan dengan judulnya ini seperti mengingatkan kepada
judul buku yang fenomenal juga di Indonesia, singkatan yaitu Materialisme, Dialektika dan Logika. Di sini ada Bapak hadirkan judul Idealisme, Pragmatisme dan Puasa Ramadan yang Tidak Sederhana. Nah, selain dari tokoh-tokoh yang Bapak tuliskan kayak Max Weber tadi ya di dalam esai yang Bapak ini, selain itu apakah ada tokoh penulis lain yang menginspirasi Bapak untuk menulis esai dalam khususnya dalam hal ini? Ya banyak sih sebenarnya tapi yang saya agak tertarik sekarang, saya mulai membaca ini karya-karyanya Eka Kurniawan itu lah. Iya. Yang mana tuh? Yang judul yang mana, Pak? Judulnya Lelaki Serigala dan Lelaki Harimau? Harimau tuh, Harimau. Harimau. Sama Coret-coret toilet. Cantik Cantik itu luka. Wah, itu masterpiece, Pak. Karya sastra Indonesia yang juga fenomenal. Iya, Cantik itu luka itu kayaknya kalau menurutnya Ben Anderson atau Benedict Anderson, ya seorang yang sering mengamati mengenai sosiologi, antropologi di Indonesia, mengatakan bahwa Eka Kurniawan itu semacam suksesornya Pramoedya Anantatur ya, artinya semacam penerusnya lah, karena memang skripsinya juga kayaknya menulis tentang Pram gitu loh. Jadi dan menarik gitu lah saya melihat gaya penulisannya. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau bisa meskipun tidak sama, tapi paling tidak itu ya lumayan menginspirasi gitu. Realitas sosial, ekonomi juga yang diangkat. Kebetulan saya baca karya Eka Kurniawan juga judul yang sama, Pak. Yang pertama Cantik Itu Luka, kemudian Lelaki Harimau. Jadi berasa banget itu keresahan yang dituangkan Eka Kurniawan. Gaya berceritanya pun khas dan memang kayak identik dengan penulis panutannya yaitu Pram ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah berbagi. Katanya tadi Bapak ternyata inspirasinya juga salah satunya dari Eka Kurniawan. Kalau Pak Hanils nih sebagai penulis yang pada kesempatan ini dalam buku Finding Love in Ramadan, Pak Hanil menuliskan esai yang berjudul Kasih Sayang di Tengah Dunia yang Tidak Menjanjikan Apa-apa. Wow, ini ya. Jadi kayak ini ulun nangkep secara pribadi mungkin meminimalkan ekspektasi ya Pak ya. Mungkin. Oke. Nah, ini sebuah esai eksistensial tentang cinta, absurd dan kekosongan. Boleh dijelaskan Pak Hanil secara garis besar keresahan berangkat dari keresahan apa nih? Sebenarnya keresahannya simpel. Jadi semacam paradok eksistensial manusia. Kita ini kan hidup nih, kita hidup. Sementara kita tahu akan mati maksudnya gitu lah. Kepastiannya. Ya, kita sudah tahu hidup membangun sesuatu, menyusun sesuatu, merencanakan sesuatu, gagal, berhasil, gagal, berhasil. Cuma kan ujung-ujungnya kita akan tidak menghasilkan apa-apa kan ya, mati di dunia tanda kutip lah. Jadi keresahan itu yang menginspirasi ulun menulis tadi yang berjudul Kasih Sayang di Tengah Dunia yang Tidak Menjanjikan Apa-apa. Ya saya kait-kaitkan karena saat itu kan tema penulisannya kan kasih sayang ya. Betul. Nah jadi ya ulun kaitakan ke kasih sayang, cuma ulun bisa kritik sendiri tulisan ulun. Kalau di tulisan itu ulun sama sekali tidak menyinggung masalah sosial dan budaya. Nah, jadi itu lebih personal antara personal satu dan personal satunya lagi lainnya lah. Jadi seandainya ulun kembangkan saat itu lebih ke sosial, ke budaya mungkin akan lebih panjang. Lebih luas lagi mungkin ya Pak ya. Kemudian yang mendasarinya karena ulun salah satu yang sangat menyukai karyanya Sartre
termasuk Eka Kurniawan, ulun alhamdulillah lengkap ulun kalau buku Wah. Eka Kurniawan. Fans-fansnya Fans kita ya, nih. fans ya. Nah, jadi Eka Kurniawan itu sangat kayak apa lah Yola. Kalau kita lihat tulisannya itu dia mencitrakan seorang karakter itu dengan sangat unik. Kayak apa? Kalau menjelaskan pokoknya harus dibaca bukunya itu. Karenanya cara menggambarkan seorang karakter, misalnya Pak Safarin tuh bahasanya itu wah, pokoknya baca. Recommended nih. Ya recommended. Nah terus tuh kalau mengambil kasus itu yang simple aja ini tuh, kayak di WC pun jadi istilahnya tuh, nah di warung pun jadi. Kemudian bisa memadukan dengan hal-hal yang Indonesia benar, misalnya mistismenya Indonesia, logika mistikanya Indonesia. Itu Eka Kurniawan mampu menampilkan di situ. Contohnya waktu di ini yang difilmkan Kurniawan apa judulnya? Seperti Dendam, Rindu harus dibalas tuntas. Nah itu kan menggambarkan laki-laki yang tidak bisa bangun kan itu. Nah tidak bisa bangun. Nah itu kan dia menggambarkannya karena di warung, karena jadi umpat supir truk apa tuh. Iya, itu fenomenal juga. Mungkin kenapa novel itu yang duluan difilmkan, karena ulun sendiri membaca halaman pertamanya udah shock Pak. Udah terdapat plot twist dan kelihatan di situ konfliknya di mana dimunculkan Eka Kurniawan di halaman pertama. Nah berarti itulah jadi inspirasi Pian dalam satunya menulis. lagi Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini kan apa Yola? Nihilisme. Ya nihilisme. Jadi bahwa tidak ada nilai mutlak lah intinya dalam sesuatu hal. Jadi kita tuh kalau menciptakan nilai itu secara bebas gitu. Nah jadi ini tuh kita yang menciptakan, jadi ada yang dibariskan menurut Nietzsche. Jadi bukannya tanda kutip mengesampingkan Tuhan, tapi Nietzsche ini menurut ulun nihilisme ini kita harus effort sebenarnya, effort untuk menghasilkan sesuatu agar bernilai. Mungkin itulah. Termasuk kalau ditulis ulun di kasih sayang tadi tuh macam-macam ulun di kalaunya ada lagi Albert Camus. Nah Albert Camus di situ membuat juga. Jadi betapa kita menuangkan cinta dan kasih sayang itu Pak sebenarnya kada segitunya maksud ulun tuh lah kayak itu. Nah jadi jangan lebay lah kayak biasa aja. Intinya di situ. Mungkin itulah dulu sebentar. Nah, ulun ada pertanyaan susulan nih jadinya karena mengutip dari Albert Camus tadi ya Pak ya. Sebagai seorang lelaki gitu, apakah kan biasanya identiknya dengan laki itu dominannya logika. Nah, ketika proses penulisan ini apakah memiliki kendala juga menghubungkan antara bagian logikanya kah atau lebih ke emosionalnya kah gitu untuk mengekspresikan perasaan rasa cinta tadi? Kalau lu lebih ke 80% logika, 20% emosional. Jadi karena hal yang kita hadapi ini adalah sebuah realitas. Jadi realitas itu harus ada barangnya, ada barangnya, ada wadahnya, ada yang kau disentuh, kau diucapkan, kau didengar, kau dirasa gitu. Nah jadi ketika hal itu real, maka emosi itu akan yang 20% tadi bisa jadi 200% karena effort 80% dari logika yang kita maksimalkan tadi dampaknya akan ada nanti. Jadi lebih ke logikanya lah. Oh iya, makanya eksistensial tentang cintanya nih tadi dipertanyakan gitu ya dalam hal ini, absurditas juga. Nah itu Pak Hanil gimana sih dalam realitanya menyikapi hal ini gitu? Nah ya, kalau absurditas itu lu terinspirasi lawan Sisyphus Pak.
Air dan salsa. Jadi Sisyphus itu kan inya mah angkat batu tuh nah ke gunung. Mbak sudah sampai turun pulang, angkat pulang. Turun pulang, angkat pulang sampai gitu kayak itu aja dah sampai kada habis-habis nah kayak itu juga tadi. Love tadi atau cinta atau sayang tadi menurut ulun menurutnya si Kamus tadi yang ulun lihat terinspirasi dari inya kayak apa kita menuangkan kasih sayang kita ke kawan atau ke pasangan atau ke anak ya kayak itu bang lah ulun contoh aja yang real benar. Nah kita memakani anak nunggu ringakan anaknya kan anaknya garing kita jaga garing kita obati pulang sembuh pulang sigar pulang karena kada lawas seminggu dua minggunya sekolah terjangkit kawan garing pulang nah maksud ulun kayak itu siklusnya itu. Kalau kita kada berlandaskan spiritual atau religius kita, religius kita, mungkin ya sudah tadi maksud ulun ya kada ada apa-apa hopeless jadinya. Hopeless. Tapi ya itulah ulun mengingatkan kembali bahwa kita tuh kada ada napa-napanya maksud ulun ya jalani seperti biasa aja. Kadang kita untung, kadang kita beruntung, kadang kita sial, kadang kita merencanakan sesuatu tapi ternyata selalu terhalangi. Entah itu takdir jalan. Cuma ya kita jalani aja kan maksudnya kayak itulah, biasa aja. Jadinya lebih enteng ya Pak kalau misalnya berlandaskan terinspirasi dari Albert Camus ini juga tadi. Walaupun kita tahu di kedepannya mungkin halnya nggak berhasil terus dan sebagainya, siklus itu akan berulang terus. Jadi nothing tulus lah istilahnya. Kita tahu dah pacangan udah nih main bola karena pacangan kalah. Main kita misalnya versus Arsenal pacangan kalah udah tahu PM Cup Tanah Lautnya melawan Arsenal tapi tetap kita main. Kita harus menikmati lah maksudnya menikmati proses atau challenge yang kita jalani sekarang dan akan datang mungkin. Itulah bentuk perwujudan cinta yang bisa dituangkan dalam hal ini ya bisa Pak. Jadi bisa jadi. Boleh dibacain nggak Pak Hanil bagian mungkin secuplik dua cuplik separagraf bagian mana yang menjadi paling favorit dari Pak Hanil di esai ini? Mungkin ini aja. Jadi ada di paragraf 2. Dalam filsafat eksistensialisme sebagaimana dirumuskan Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas ya kan. Tidak ada esensi yang mendului eksistensi. Manusia pertama-tama ada, lalu ia harus menciptakan makna bagi dirinya sendiri. Tuhan, takdir atau hukum kosmis tidak lagi menjadi penjamin arti hidup. Ini dari si Sartre lah, lain ulun lah. Dunia berdiri netral, dingin dan bisu. Dalam kondisi seperti ini, kasih sayang tidak lagi bisa dipahami secara takdir romantik atau rencana ilahi, melainkan sebagai keputusan sadar pilihan untuk peduli di tengah kebebasan yang mengerikan, artinya luas bebas. Ya, tanpa mengesampingkan yang ilahi tadi kan maksud ulun, kita harus sadar bujur kita ini adalah manusia yang mempunyai bentuk tadi tuh. Nah, jangan berpikir langsung wah kita ini kayaknya akan hilang. Iya, atau kita akan masuk ini, masuk itulah. Atau kita akan masuk surga. Jangan langsung lah kalau menurut ulun lah juga, karena kita harus maksimal dulu untuk mencapai dengan cara kita yang menentukan gitu agar bisa eksis tadi ya Pak. Tanpa melepas, kalau kita beragama kan jangan melepas yang ilahi tadi kan. Kita tahu tuh pacangan memang sudah ditakdirkan, tahu, cuma kita coba kita rubah mindset kita pindah, kita setting ke eksistensialisme. Oh, kita kada ditakdirkan nih Jar, kita yang menentukan aja. Jadi kita lebih merencanakan sesuatu itu lebih terencana. Jar Bapak Kadis, orang yang merencanakan apa Pak? orang yang gagal dalam merencanakan artinya merencanakan kegagalan lah. Itu jadi Bapak. Bisa
ini ya Pak ya. Berarti kalau bisa ulun dapat simpulkan, ulun suka di bagian terakhirnya nih dari esainya, dari mungkin rangkuman dari Nietzsche, kemudian Albert Camus dan Sartre tadi ya. Hikmah yang dapat ulun kesimpulan yang bisa diambil itu kayak di paragraf terakhir, di dunia yang tidak menjanjikan apa-apa, kasih sayang bukanlah harapan, ia adalah keputusan. Dan mungkin disitulah letak martabat manusia yang paling sunyi, sekaligus paling indah. Titiknya tadi di keputusan ya Pak ya. Berarti kasih sayang ini bukan sesuatu yang kayak mungkin harapan itu adalah sesuatu yang mengawang-awang, tapi di sini adalah keputusan. Jadi relate mungkin mencintai atau memberikan kasih sayang itu adalah kata kerja. Cinta itu adalah kata kerja. Boleh, bisa jadi. Setuju Pak ya. Setuju tidak setuju sebenarnya. tapi boleh. tertarik Pang, maksudnya kalau Pak Hanil menganggap bahwa ya hidup ini kayak apa cinta itulah, tapi menurut ulun kita nih hidup memang dipenuhi dengan cinta. Sesuatu yang kita lakukan tuh pasti dengan kasih sayang, apapun itu. Ya. Setuju tidak setuju juga. Contohnya apa tuh Sa? Karena menurut ulun kalau nih maksudnya di dalam agama Islam kan, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Kasih sayang. Jadi menurut ulun hidup manusia itu memang diciptakan, memang diberikan rasa kasih sayang. Betul. Dalam bentuk apapun itu. Ya. Walaupun mungkin ada yang menganggap bahwa kasih sayang itu tidak menjanjikan apa-apa tadi. Benar. Tapi sebenarnya bahwa sudah Allah tuh menciptakan manusia ini ada rasa sayang di hatinya tuh nah. Ya. Ya tadi kembali lagi yang juru ulun tadi, tanpa mengkesampingkan ilahi tadi kan. Nah, ilahi tadi itu pasti kan Tuhan itu menciptakan manusia dengan penuh cinta dan kasih kan. Cinta dan kasih. Ya tadi ulun berusaha mencabut itu, bukan mencabut sih, sedikit memisahkan. Mari kita fokus ke eksisnya kita, kayak apa kita menampilkan sebuah kasih sayang itu dengan kayak apa yuk, dengan manusia gitu nah, manusianya manusia. Manusianya kayak apa tuh? Iya, memanusiakan manusia. Iya, manusia. Sehingga insya Allah kalau kita beriman kan, yang ilahi tadi akan sendirinya menuntun kita lah kan, gitu. Melalui kasih sayang tadi ya, berarti bisa jadi refleksi kita juga sebagai muslim, karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Momen ini adalah momen bulan Februari kemarin dan juga masih berlangsung sampai hari ini. Bulan Ramadan juga merupakan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ulun pribadi memang bisa merasakan ya, kasih sayang itu jadinya bentuknya lebih luas saat Ramadan tentunya, dalam berbagai bentuk. Nah, ini tadi menjadi salah satu momentum kita untuk memperingati atau lebih kilas balik lah, refleksi diri dalam proses penulisan juga, untuk bisa mendefinisikan kasih sayang dengan versi masing-masing ya. Oke. Kalau ini cerpen selanjutnya mungkin ya. Nah, apakah Salsa punya pertanyaan nih terkait cerpen selanjutnya yang bakal kita bahas? Yang baik di esai ini Pak, dasar panglah ulun kayak tertarik dengan kalimat sayang dan cinta gitu. Lagi memang era butterfly mungkin. Itu memang kayak Bang, kalau kita mendengar sayang tuh kayak sedikit menetralkan. Iya. Hidup ulun ini terlalu banyak sayang dan cinta. Dipenuhi. Alhamdulillah ya, berarti bisa benar, jadi bisa menurunkan level ketegangan di kepala gitu mungkin ya Pak Hanil. Iya, betul. Oke, lanjut Sa. Ini boleh bertanya ke Pak Saparin? Silakan. Boleh Pak. Boleh. Sebenarnya di esai pian yang tak ada cinta dalam perang ini Pak, ulun tertarik Pang anak bertakun. Silakan. Apa tadi judulnya Salsa? Tak ada cinta dalam perang. Wah. Taknya di dalam kurung. Kalau nak takon jawab kan. Lanjut dulu. Jadi menurut pian kan ada itu, perdamaian tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dipilih dan diperjuangkan. Mengapa Pak dalam kenyataannya banyak pihak yang lebih memilih konflik daripada mencari perdamaian? Iya. Karena jujur di ulun pun pasti akan lebih mengutamakan konflik pada perdamaian. Ego mungkin malah hati manusia. Menarik Pak, bagus.
Jadi taknya itu dalam kurung ya tadi ya Iya. disebutkan. Jadi memang ada orang yang apa istilahnya tuh kalaunya zaman dulu Hitler itu kan Dutch über alles itu kan ya bangsa Arya adalah bangsa terbesar di dunia. Nah itu kan ego semacam itu ternyata tidak berubah sampai ke zaman sekarang gitu loh. Jadi masih ada meskipun dengan apa corak format yang berbeda, tapi pada prinsipnya kurang lebih gitu loh. Itu satu. Yang kedua, dunia ini kayaknya semakin apa istilahnya ini, catatan kecilnya ini kan kasih sayang di tengah dunia yang terlalu panas untuk berpikir jernih. Judul ini kan ada subjudulnya gitu loh. Jadi masih adakah kasih sayang di dunia yang terlalu panas untuk berpikir jernih inilah. Dipenuhi konflik ya Pak ya. Panas. Jadi menulis ini belum ada perang ini Amerika Israel dengan melawan Iran Iya, ini. ini sebelum Kebetulan malah. Kebetulan. Berarti prediktif lagi nih tulisan Ini esai prediktif Pak lagi. ya, luar biasa. Jadi setelah menulis ini malah terjadi. malah kejadian gitu lah. Jadi waktu nulis belum ada ini. Jadi tadi kalau di apakah karena persoalan ekonomi, apakah karena persoalan ego, apakah karena persoalan lainnya sehingga orang berperang gitu loh. Oke. Padahal secara filosofi itu kan kadang-kadang menyatakan bahwa kita ini hidup sebenarnya dititipi oleh generasi yang akan datang. Oh ya. Jadi apa istilahnya generasi yang akan datang untuk menitipi kita untuk agar mereka lebih nyaman gitu loh. Oke. Yang akan datang. Jadi bukan dititipi oleh generasi masa lalu kita ini. Kita ini sebenarnya dititipi oleh generasi yang akan datang. Jadi kalau tarik kesimpulan kayaknya pemicunya nih apa Pak? Lebih ego masa lalu apa Pak? Nah, jadi macam-macam lah. Cuma yang lebih dominan Pak? Ya lebih dominan ya itu tadi apa berpikir jernih di ketika yang terlalu panas tadi itu nah. Jadi orang ini kan seandainya mau berpikir jernih mungkin istilahnya kalau kita lihat di beberapa kasus misalnya kayak Jerman Barat dengan Jerman Timur itu loh. Toh sekarang jadi satu juga jadi Jerman gitu kan. Jadi dulu tuh buat apa gitu loh. Iya. Sampai berperang habis-habisan. Nah, terus Eropa kita lihat Perang Dunia Pertama itu kan hancur-hancuran habis-habisan. Yep. Toh sekarang ternyata mereka ngolah mata uang bersama, parlemen bersama, presiden bersama aja yang tidak ada. Coba kalau ada presiden bersama Eropa, Ya, jadi bisa, satu lagi. jadi itu. satu lagi. Satu lagi. Jadi perkembangan seperti itu kan istilahnya ego yang sesaat pada masa itu loh. Jadi iya, kalau iya. saat yang akan datang ternyata mereka malah bersatu gitu loh. Iya. Nah itu yang menginspirasi. Jadi menerjemahkan cinta secara sempit gitu lah. Seolah-olah mencintai negaranya, Ya. tapi dengan menafikan, mengabaikan negara lain gitu loh. Padahal rakyatnya juga ikut sengsara kayak perang ini kan. Iya, iya. Dia tidak Korban. rakyat itu kan tidak ikut merancang, tidak ikut apa istilahnya menjadwalkan tapi ketika dampaknya mereka ikut tuh itu loh. Dan parahnya kena Pak Dan itu. kena. Iya. Itu Banyak loh. korban. Ekonomi, sosial, secara Iya, kedamaian ya juga belum Pak ya. psikologi apa segala macam Maka apa ngarannya tuh butterfly effect apa aja Pak? nah Oh, iya. Barnum effect ya. Bisa Butterfly. jadi. Jadi efeknya banyak. Efeknya jadi ke wadah kita juga kan? Oh iya, Oh iya. efek Nah. dominonya Beberapa bisa kita juga. rasakan Iya. meluas gitu ya. apalagi kalau sampai kena terjadi lagi bom nuklir. Nah, Wah. itu kan apa istilahnya tuh di udara terbang kemana-mana kan yang nggak ikut-ikut nggak. Dan bertahan sampai generasi seterusnya itu kan Nah, bahayanya Pak ya. bahayanya itu radiasinya itu kan. Nah itu yang pencetus ketika menulis ini. Berarti udah prediktif juga ya Pak ya sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu ternyata di depan ada peristiwa Ada besar, peristiwa besar, konflik Iran versus Israel ini. Kemudian ternyata kita bisa refleksikan juga melalui esai yang Bapak tulis tadi, melalui keresahan tersebut. Kenapa sih lebih jadi saya juga mempertanyakan kenapa sih lebih Iya, memilih jalan perang daripada
jalan damai gitu. Karena mungkin lebih cepat gitu loh bayangannya. Nah, gitu. Apakah karena gengsi, Pak? enggak, mungkin merasa lebih kuat Oh, gitu iya. lah. Merasa lebih mudah, lebih cepat gitu lah. Padahal belum tentu gitu loh. Bahkan ini akan menyisakan dendam pada generasi yang akan datang gitu loh. Iya. Karena anunya kan panjang anunya. Ini akan jadi catatan sejarah lagi kan. Sejarah lagi gitu lah. Iya. Nanti. Sejarah katanya berulang ya Pak ya. Iya. Saya enggak. Lu mungkin Kayak lagu Malaysia aku pernah dengar. Iya. Waduh, jadul juga nih ya ternyata saya. Iya, berarti tadi dari sana bisa kita refleksikan ya Pak terkait tentang bagaimana menyikapi konflik itu tadi, misalnya dalam skala besar itu tadi perang, tapi dalam skala kecil kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin sering Iya. mendapati konflik-konflik. Nah, kalau refleksi Salsa sendiri misalnya contoh konflik yang bisa diselesaikan dengan kasih sayang tadi Ya, itu seperti contohnya apa? Salsa? Kan hidupnya tadi banyak Ya. dipenuhi oleh kasih Kasih sayang sayang. dan cinta gitu. Mungkin kalau manusia pasti ada egonya. Jadi Bapak tadi ya Pak, lebih entah kenapa selalu lebih mementingkan ego dulu sebelum memikirkan ke depannya. Tapi setelah terjadi akan ada penyesalan Pak Ai, itu pasti. Tapi kembali lagi tadi setelah menghadapi masalah tadi, kenapa kadang milih damai dulu? Hendak memuaskan perasaan benar ya. Nah, tapi habis itu ternyata kasih sayang tuh muncul tiba-tiba Pak Ai. Kenapa kan dari awal aja memilih jalan geser damai? Kenapa harus Berarti konflik? kesimpulannya tahapannya kita konflik dulu. Iya, memang harus. Hanya keluar kasih sayang gitu lah. Berarti memang konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan Iya. ya, tapi harus dihadapi ya Pak ya. Mungkin. Ya. Tapi kalau yang ideal itu ada yang mengatakan say it with flower gitu. Gimana tuh Pak? Gimana tuh Pak? Boleh dielaborate Pak? Jadi kalau bisa itu cuma itu yang versi Ideal. idealnya, idealnya. Jadi sesuatu itu katakan dengan yang bunga itu kan simbol yang Cantik. yang Indah. Kelembutan, Indah. kasih nah sayang. itu. Iya. Jadi kalau bahasanya yang penanda petanda itu kembali lagi ke situ. Jadi petandanya kan itu kan menyimbolkan kasih sayang, cinta, keramahan, kehalusan, kesopanan yang positif lah. Jadi sesuatu itu secara idealnya seperti itu sebenarnya itu lah artinya seandainya semua orang gitu lah berbicara say it with flower itu kan dunia ini mungkin aman damai. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan seandainya dunia ini dipastikan aman damai katanya semua orang akan tidur katanya. Mungkin Pak saking Iya sih Pak. Ujung pulang. Ya, jadi orang meyakini orang lain pasti akan baik, orang lain pasti akan ramah. Jadi kita tidur pun bangun tidur nggak ada nasi, nggak ada apa. Kita meyakini tetangga akan mengasihi, tinggal ngetok pintu gitu loh, dikasih orang. aku lapar coba lagi dong ya. Lapar, Aku kurang duit jar Pak coba. Tapi ternyata tetangga juga berpikiran seperti itu. Sama-sama saling mengharapkan nih Pak. Itu makanya itu katanya. Oke, jadi masalah baru ya Jadi Pak ya. masalah baru katanya. Katanya seperti itu kalau Iya. semua orang ini ya meyakini bahwa orang itu pasti akan say it with flower tadi, akhirnya malah akan Tidak ada pergerakan Bang. malah tidak ada pergerakan gitu kan. Jadi dari teori yang kondisi ideal pun bisa Bisa iya menyebabkan ketidakseimbangan yang baru. yang baru gitu loh. Menarik Bang. Kalau konflik-konflik nih sekarang inilah yang menantang bener Bang menurut ulun Pak. Sosial media atau berita ini kan selalu menampilkan dengan clickbait. Ya. Judul-judulnya tuh geger jadi ini. Memang memicu gitu ya. Dan itu memang relate yang dikatakan Salsa bahwa konflik itu sangat menarik bagi manusia, makanya olah aja judul yang clickbait tadi. Padahal kejadiannya biasa aja. Tapi diolah judul, contohnya kayak ini. Misal perpustakaan nih, yang perpustakaan lah yang lain. Misal
orang gugur aja nih bak kendaraan kejadiannya tuh. Kebetulan inya nih tertabrak kanan-kanan. Ini kan kalau judulnya aja lah, judulnya Sebenarnya simpel kejadiannya. iya kejadiannya simpel, cuman judulnya harus digoreng iya. Jager seorang PNS misalnya menabrak anak kecil hingga luka parah nah bener-benernya. Iya. Iya, heeh. Padahal cuman berdarah di siku. Iya padahal iya makanya kadang kita ke-trigger tuh mudah ke-trigger gitu loh Pak. Itulah mungkin ada menyebut sekarang ini eranya era post-truth katanya. Iya. Ya. Post-truth. Jadi Mungkin daya tarik kalau palah supaya jadi post-truth itu katanya malah apa istilahnya dinyatakan dulu baru fakta diciptakan. baru pembuktian ya benar ya. Jadi terbentuk persepsi duluan ya Pak? persepsi dulu baru dicari Iya. ada ya Kebenarannya. jadi itu melampaui kebenaran itu post-truth itu loh. Jadi seperti itu eranya ini sudah Ya. kita kan mengalami zaman Inggih. modernisme, postmodernisme, sekarang era post-truth katanya. Ya itu post-truth seperti itu. Gimana bahkan persepsi masyarakat terhadap kesalahan itu bisa mengalahkan kebenaran itu sendiri Pak itu. Iya, Wah, itu tadi parah, Pak. namanya. ternyata mulut lebih bahaya pada fakta apalah. Iya, Karena jujur. dari mulut ke mulut jadilah satu kesimpulan. Atau kalau digitalisasi sekarang dari ketikan kalimat per kalimat itu Iya. bisa sesuatu yang jadi blow gitu. Ya. Dan itu tidak dipertanggungjawabkan Pak. Kalimatnya telah diketik tuh tidak dipertanggungjawabkan. Jadi siapa yang bisa membuktikan bahwa ini benar atau tidak gitu nah. Makanya pembuktiannya itu yang susah kalau sudah apalagi sudah viral. Nah, Mah pembuktiannya kayak apa? iya. Jadi teorinya post-truth tadi ya kata Pak Iya. Kadis. Heeh. Kita bisa belajar dari sana terkait tentang post-truth. Nah, mungkin apa sih yang bisa kalau misalnya dari pertanyaan salah satu tadi kesimpulannya Oh iya. dari esai ini keresahannya apakah terjawab gitu? Terjawab. Tapi kayak apa ya lah, paham dengan ucapan Bapak di pikiran tuh sudah ngena. Cuman kalau dibahasakan tuh kayak apa ya lah, kayak karena sesuatu tuh kadang ada yang tidak perlu diucapkan palah tapi kita bisa memahami gitu. Tak terdefinisikan Iya. misalnya. Kalau misalnya tantangan dalam kehidupan pribadi sendiri misalnya gimana sih menghadapi konflik itu supaya bisa didamaikan dengan cinta tadi? Kayak Pak. Aduh, hai. Cinta pulang lah nih. Kan ini relate nih dengan temanya Finding Love in Ramadan. Sebenarnya apalah kalau ulun pribadi lebih ke ikhlas saja, Pak. Ikhlas. Karena kalau sudah ikhlas semuanya itu rasanya jadi cinta. Jadi sayang ya loh Pak, kayak apapun yang dilakukan dengan ikhlas. Tapi ikhlas itu tidak bisa tergambarkan. Oh, Ikhlas iya, itu paham, tidak luas banget Nggak ada penjabarannya. gambarkan. Iya, Nggak ada iya. gambarkan. Orang tuh bisa menyambut kayak udah ikhlas aja. Tapi kita sendiri pun kada tahu jenis ikhlas yang kita maksud tuh kayak apa, kayak itu nah. Mungkin relate sama teorinya yang diambil Pak Hanil tadi ya. Lakukan aja gitu. Walaupun terulang misalnya hal yang tidak sesuai harapan kita terjadi With the flow. with the flow. Iya Jadi memang benar. kalau konflik itu biasanya orang hanya milih dua pilihan, artinya fight atau flight gitu lah. Oh, iya. Jadi melawan atau Pergi. menghindar, Iya, pergi, menghindar. fight or flight. Padahal ada pilihan ketiga yang jarang dipakai, itu kompromistik gitu. Ini yang sulit nih Ini kayaknya yang Pak. sulit ya. gitu ya, ketika Berkompromi. berkompromi gitu loh itu. Jadi ya itulah yang kadang kenapa konflik itu menjadi sulit karena otak manusia itu katanya kalau apa istilahnya mulai dari zaman es sampai sekarang itu katanya tidak beda jauh. Ketika melihat ada hewan zaman dulu itu pilihannya dua gitu loh, mau ketemu beruang kutub dilawan atau lari gitu loh. Iya, Nah
Padahal kalau dengan manusia kan beda dengan melawan Oh, hewan. iya. Hewan liar. Hewan liar gitu lah. Tapi otaknya udah kesetting gitu Tapi ya Pak ya. otak kesetting sudah karena artinya dari gen kita itu Iya, ada unsur yang sejak zaman manusia zaman es itu sampai sekarang itu katanya gen itu masih ada yang melekat lagi gitu. Jadi kalau yang insiden istilahnya secara dadakan pasti orang memilih dua itu aja. Nantinya itu. Survival Survival skillnya skillnya itu pilihnya antara dua. Antara dua itu. Kalau dirasa-rasa tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bisa fight Fight, atau melawan ya Pak, ya. mending kabur. Iya. Iya. Tapi kalau itu akan bisa memenangkan ya pahit. Iya. Di fight melawan gitu. Tapi mungkin ini masuk akal juga menjadi warisan evolusi genetik dari nenek moyang ya Pak ya. Iya. Bagaimana kita menghadapi konflik itu bisa. Padahal tadi ada jalan tengahnya, bisa Iya. kompromi. Tapi tentu itu bukan sesuatu yang instan gitu ya, perlu dilatih juga Pak. Kalau dalam hal sebagai seorang pemimpin mungkin Pak, apa yang bisa di-sharing ke kami dan juga pendengar lainnya, hal compromise itu yang Bapak lakukan dalam aspek kepemimpinan mungkin? Kompromi bukan berarti juga semacam istilahnya tuh mengiyakan gitu loh. Jadi seolah-olah supaya jangan ada konflik, ya sudah Ya sudah. ya sudah terima-terima aja gitu Yes loh. man gitu. Yes man gitu loh. Nah, bukan seperti itu. Kompromi memang harus dipetakan, dibikin semacam oret-oretan kalau ini nilai lebihnya apa, kekurangannya apa. Kalau yang begini lebihnya apa, kurangnya apa. Nah, dicari jalan tengah. Jadi kayak tadi yang di buku kita Idealisme Pragmatisme Ramadan tadi. Jadi bagaimana mengkompromikan antara yang vertikal dan horizontal tadi loh gitu loh. Nah, artinya yang kalau orang dagang itu kan yang menjual ini mau menurunkan harga, si pembeli mau menaikkan tawarannya gitu lah, sehingga ketemu titik tengah sehingga terjadi transaksi gitu loh. Nah, itu yang Sama-sama diuntungkan gitu ya Pak. gitu lah. Nah, seperti itulah. Mencari jalan tengah supaya selaras Ya. tadi, sehingga konfliknya bisa diatasi dengan minim kerugian mungkin Iya. ya Pak ya. Berapa harganya aja lah, 1 juta. 500.000 aja Jar. Ada kawa 7,5. Ada untung ya. Kada sampai modalnya. 800. Cuma dengan adanya sekarang yang sudah pakai label-label, Oh, iya. jadi akhirnya tidak ada lagi kompromistik gitu loh. Oh benar ya Pak. Oh, iya, Karena Pak. langsung tidak Artinya- ada titik bargaining Tidak di ada sana. bargaining di sana. Artinya kalau sanggup beli, kalau enggak ya sudah gitu loh. Ya. Karena itu juga mungkin secara sosiologis bisa jadi juga akan melekat di otak kita bahwa hidup sepertinya Cuma 2 pilihan tadi Pak. cuma 2 pilihan gitu loh. Fight dan flight tadi aja. Padahal ada opsi lainnya Opsi mungkin. lainnya, iya. Mungkin itu yang era zaman sekarang ditawarkan biar ringkas mungkin juga ya. Itu. Apakah itu dari kapitalisme juga? Tapi mungkin itu di pembahasan Pembahasan yang lainnya lain lagi. mungkin ya. Iya. Oke, nah mungkin sebagai closing kita mohonkan dari Bapak dulu sebagai ini kan ada 3 esai dari Bapak. Satunya mungkin di pembahasan selanjutnya sebagai penutup kesimpulan dari Bapak. Baik, mungkin apa istilahnya kalau kita dalam keseharian ini tentu akan dihadapkan oleh banyak pilihan-pilihan dan pilihan itu tentu punya konsekuensi apapun yang kita pilih gitu lah pasti ada konsekuensinya. Nah yang banyak terjadi itu kita siap memilih tapi tidak sanggup menerima konsekuensi gitu lah yang kadang Iya. terjadi gitu lah. Setuju, Jadi Pak. padahal apapun pilihan kita dalam hidup pasti ada konsekuensi. Nah, cuma orang kadang hanya mengharap sisi positifnya, sisi baiknya, tapi sulit menerima sisi yang kurang tadi. Padahal secara teori tadi kan dikatakan bahwa sesuatu itu kalau ideal semua malah
akan jadi down gitu loh. Tidak ada Tidak ada pemicu pergerakan dari- Tidak ada semangatnya. pergerakan gitu loh, akhirnya gitu loh. Nah, jadi disitulah sebuah enaknya ditonton gitu loh. Andanya Seninya di sana. Seninya tuh di situ gitu loh. Oke. Seninya memainkan pilihan-pilihan dalam keseharian. Jadi kita semua ini kan bukan, kalau menurutnya Maslow kan ada pilihan yang paling tinggi itu kan aktualisasi. Iya, Tapi aktualisasi kita diri. proses menuju situ kan tidak semua orang bisa gitu lah. Betul. Jadi kita akan punya keterbatasan. Mungkin beda dengan orang-orang yang sudah sampai tahapannya sampai ke aktualisasi itu. Nah, di proses-proses inilah ya kita ini sering dipertemukan dengan konflik-konflik yang baik kecil maupun sedang maupun besar. Nah, itu tinggal kita menyikapinya gitu mungkin gitu. Oke, terima kasih Pak, luar biasa nih kesimpulan dari Pak Safarin juga ya. Kemudian closing statement mungkin dari Pak Hanil hari ini edisi ke-25 loh kita ya. ini. Terutama hari ini sangat ramai bahasannya karena warna-warni yang kita bahas bisa mulai dari kantor, terus Eka Kurniawan. perang, Kasih sayang. kasih sayang gitu. Jadi kesimpulannya apalah? Kesimpulan lu Yang ke-25 ya, ini yang kata ke-25. iya. Iya, persembahan di ke-25 ini ternyata ada banyak hal yang bisa iya. kita ulas dari Ya, banyak kehidupan yang bisa kita sehari-hari ulas. gitu. Tapi intinya kalau ulun kayaknya kalau aku mengungkapkan Bang, tapi lebih kayak apa manusia itu menyambung Bapak tadi, artinya kita harus benar-benar memilih tadi, bisa memilih tadi, tahu konsekuensi tadi. Cuma ulun kembali ke lawan tulisan ulun tadi, kalau ulun refleksikan ke sosial budaya, jadi apapun yang kita lakukan ke orang lain, kita sudah baik lawan orang lain atau kita sudah melakukan hal buruk kepada orang lain, kita melakukan hal buruk dan kita dapat timbal balik yang baik, itu bisa terjadi. Maksud ulun, kita melakukan hal baik kita dapat timbal balik buruk, itu bisa terjadi. Jadi terima saja, jangan merasa tidak adil, karena ulun yakin setiap orang akan dapat momen-momen hal seperti itu. Contoh sederhana tadi berkendaraan keluar simpangan, ada orang laju mengumpat kita kan, dan itu kadang ulun yakin buan pian pernah kayak itu juga. Jadi ya sudah, jalan aja biasa aja gitu. Bahkan kalau sebagai pemimpin tuh kadang ada satu hal yang menurut saya yang sering saya sebenarnya berusaha untuk tidak seperti itu. Tapi kadang pada momen tertentu kadang insidentil apa segala macam itu lah. Jadi ada kadang kita itu menurut kita versi kita ini baik gitu lah. Ya. Nah, sementara orang yang mendapat efek dari versi kita baik ini Ya, kadang bisa aja menerjemahkannya lain. berbeda ya. Nah, di lain momen kita paling semenit 2 menit setelah itu kata-kata kita aja kadang kita lupa gitu loh. Sementara orang yang mendapat efeknya ini bisa Efeknya itu. seumur hidup dia betul. mengingat itu loh. Betul, Pak. Betul. Betul itu. Gitu. Nah, itu yang menurut teori juga katanya memang pada level-level tertentu orang memang cenderung dia merasa menganggap bahwa ini hal yang pilihan yang menurut dia sudah paling Benar, mutlak. gitu. Nah, tapi menurut orang yang terdampak, nah itu belum menerjemahkannya bisa belum sampai ke sana gitu lah. Beda Tapi persepsi. seandainya dia pun nanti pada posisi seperti orang yang mengatakan itu,
bisa lebih jadi dia lebih keras lagi mungkin mengatakannya. Ya. Iya, Gitu beda lah. posisi, beda Beda keadaan. posisi. ya, Ya, Pak. itu loh anunya. Oh, baik. Oke, berarti tadi kalau kesimpulan lebih fleksibel, mungkin itu Iya, bisa juga situ- menyeratkan ikhlas tadi ya. Ya, situasional aja. Ya. Nah, betul. Situasional. Oke, kalau closing dari Salsa nih gimana? Closingnya karena panjang. Iya. Cuman dari yang apa dua penulis jabarkan, ulun singkat jadi realistis, perdamaian dan cinta. Oke, 3 kata itu ya benar-benar merefleksikan dari Iya. hal yang kita diskusikan hari ini. Oke, dari Ulun mungkin ya sebagai pendengar juga di sini mewakili ya. Kayaknya closingnya kalau ada siapa ya nama ahli atau penulis yang aku berpikir maka aku ada. Oh, Descartes. Oh ya, Descartes. Descartes. Nah, kalau dari Ulun, aku dicintai maka aku ada. Masya Allah. Karena cinta dari Tuhan Sang Pencipta dan dari orang tua juga karena mereka saling mencintai dan karena dicintai menginginkan kehadiran saya maka saya ada. Oke, sekian dulu ya rekan dengar. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Hanil dan Salsa juga yang telah berbagi inspirasi di Lensa Diskursif Tala Vol ke-25 pada hari ini. Terima kasih juga kepada rekan dengar yang setia mendengarkan Radio Tuntung Bandung FM khususnya Lensa Diskursif Tala. Nantikan edisi kita setiap hari Jumat ya. Semoga puasanya lancar. Ya, dan sudah hari ke-23 ya, semoga sehat-sehat dan untuk yang di perjalanan juga hati-hati di jalan. Oke, sampai jumpa.